bulan kelahiran manusia yang paling dicinta oleh Sang Pencipta, manusia yang paling kita jadikan sebagai sandaran kita kepada Allah untuk menghamba kepadanya, yaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap orang yang di hatinya memiliki keimanan, pasti masuknya bulan ini adalah bulan baginya bulan kebahagiaan. Bulan yang paling ditunggu dan paling dinanti-nanti oleh para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada orang berkata untuk menampakkan cinta kepada Nabi tidak harus datangnya bulan Rabi aja. Kapanpun kita memang bisa menampakkan cinta kepada Nabi, tidak harus hanya di bulan Rabi. Tetapi untuk bulan Rabi memiliki kespesialan. Bulan Rabi memiliki kekhususan. Bulan Rabi memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena di bulan itu kalau Nabi tidak dilahirkan, maka ketahuilah tidak akan ada apapun dari ajaran yang akan disebarluaskan di muka bumi ini. Kenapa? Karena Nabi Allah Adam sekalipun, walaupun beliau adalah manusia yang paling pertama diciptakan Allah, tetapi sejatinya misi penciptaan Nabi Allah Adam adalah untuk membawa cahayanya Nabi Muhammad. Maka semua orang mukmin, muslim, terutama kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, patutnya dengan datangnya bulan Rabi memiliki kegembiraan yang spesial. Kegembiraan yang berbeda dengan kegembiraan bulan-bulan lainnya. Kita senang datangnya bulan Ramadan. Kita senang datangnya bulan-bulan spesial lainnya. Ada bulan Hurum. Bulan Hurum itu 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terpisah 1 bulan Rajab. Itu 4 bulan mulia. Kita senang. Kita juga senang adanya bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban kita tahu bahwa di bulan itu adalah bulan yang dijuluki dengan bulannya Nabi Muhammad. Tetapi semua keistimewaan yang tadi kita uraikan tidak akan menjadi istimewa kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Itulah mengapa para ulama memiliki euforia tersendiri, sukacita tersendiri kalau datangnya bulan Rabiul Awal. Mereka punya kegembiraan yang nggak sama dengan datangnya Ramadan. Mereka punya kegembiraan yang nggak sama dengan datangnya bulan Hurum. Kegembiraan mereka beda, kegembiraan mereka lebih spesial karena di bulan Rabi adalah bulan kelahiran manusia yang paling mereka cinta. Sekarang tinggal kita, kalau ada dari kita bahagia dengan kelahiran anaknya, kelahiran hari kelahiran pasangannya, hari kelahiran dirinya sendiri, bahkan kadang-kadang orang kalau ulang tahun senang diucapin. Kalau dia diperhatiin hatinya berbunga-bunga, luar biasa senangnya. Oh masih diingat, ada yang kirimin kue, ada yang kirimin bunga, ada yang kasih hadiah apalagi. Itu sifat manusiawi. Manusia senang dikasih kejutan, senang diucapin, senang dispesialin. Lah kalau kita sebagai manusia senang dispesialin, diucapin, apakah Nabi nggak pantas untuk mendapatkan ucapan itu? Kalau kita menikah tanggalnya diingat-ingat sampai diucap sebagai hari anniversary. Ustazah, itu kan budaya barat. Berapa banyak orang yang ikutin budaya barat kalau dibilang itu budaya barat? Hari ulang tahun katanya dinisbatkan sebagai perayaan ulang tahun, ikutin caranya orang barat. Tapi sayang sekali, ternyata Nabi Muhammad pun mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sadar akan kelahiran Nabi. Pada saat sahabat ngeliatin Nabi lagi puasa di setiap hari Senin, sahabat itu kritis kan. Nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami dapati kau selalu berpuasa setiap hari Senin?
Waktu itu, tanyalah di hadis manapun, tanyalah asal muasal hadis itu bagaimana alur ceritanya. Nabi nggak lagi puasa pada saat Nabi itu tanggal 12 Robi, tidak. Hari Senin. Kenapa kau selalu puasa di hari Senin wahai Rasul? Maka jawaban Nabi, karena di hari itu aku dilahirkan. Artinya kalau kita nih levelnya cuma ngerayain hari ulang tahun di tanggalnya, kalau Nabi di harinya. Tiap hari Senin Nabi puasa. Nabi nggak bilang, oh karena hari Senin itu sunnah, oh karena hari Senin itu bagus. Enggak, penjabarannya singkat. Karena hari Senin hari aku dilahirkan. Apakah ada hadis yang menguatkan, oh itu waktu pertanyaan itu pas bertepatan 12 Robi? Enggak ada. Jadi Nabi senang puasa di hari Senin karena Nabi mau bersyukur sama Allah bahwa di hari Senin itu Nabi dilahirkan. Seolah ingin mengajarkan kepada kita pentingnya kita juga berkonsentrasi untuk hari lahirnya Nabi. Fokus sama hari lahirnya Nabi. Berapa banyak bahkan dikenal orang-orang yang dulunya di dunianya semasa hidupnya sering melakukan kelalaian, sering melakukan kemaksiatan. Tapi berapa banyak dari kisah yang datang tiap kali mereka datang bulan Rabiul Awal. Katanya kalau datang bulan Rabiul Awal ada sebuah kisah orang preman, ahlu maksiat, ya, bahkan seringkali malak-malakin uang ke orang-orang. Pokoknya bukan orang baik. Tapi datang satu waktu tiap kali masuk bulan Rabiul Awal dia tiba-tiba jadi orang baik. Cari uang yang halal, dikumpulin sedapatnya. Kemudian rumahnya sama dia didekor, dirapiin. Begitu datang tanggal 12 Rabiul Awal, dia kumpulin anak-anak yatim, suruh mampir ke rumahnya, duduk senang-senang dibagiin manisan. Dibagiin permen, dibagiin makanan biar anak-anak kecil itu senang. Waktu ada orang nanya, kenapa hari ini kamu buat acara semacam ini? Dijawab sama dia, karena hari ini hari lahirnya nabiku. Hari ini hari lahirnya nabiku. Jal fatrah, berapa lama kemudian orang ini meninggal dunia. Setelah bertahun-tahun setiap datang 12 Rabiul Awal dia melakukan ritual tersebut. Datang 12 Rabi, rumahnya dicat, rumahnya dirapiin seadanya. Ya, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, rumah seadanya, dicat, dirapiin, dipugarin, dicakepin. Dikumpulin anak-anak yatim dibagi-bagiin uang tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Kemudian setelah bertahun-tahun dia dawam begitu, dia meninggal. Datang orang soleh yang ada di masanya saat itu, mimpi, malam-malam mimpi tidur, ngelihat orang ini di dalam mimpinya. Apa yang terjadi? Orang ini di dalam mimpinya berada dalam nikmat yang luar biasa. Orang ini dalam mimpinya berada di dalam nikmat yang luar biasa. Maka orang alim ini yang mimpi kaget karena tahu orang ini bukan orang baik. Artinya orang ini bukan orang lempeng, bukan orang lurus. Ditanya, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah perlakukan terhadapmu atas semua yang sudah kau perbuat selama hidupmu? Tapi apa jawabannya? Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus semua kesalahanku dan menempatkan aku di tempat yang paling indah yang ada di surganya. Dengan alasan apa Allah menempatkan kau di tempat semacam ini? Bukankah kau ahlu maksiat? Bukankah kau dulu itu orang yang selalu berbuat kesalahan? Dijawab sama dia, betul. Kalau dilihat dari dosaku mungkin aku tak layak mendapatkan ampunan. Kalau dilihat dari kesalahanku mungkin aku gak pantas dapat maafnya Allah. Tetapi Allah memberikan maafnya kepadaku karena setiap kali datangnya bulan Rabiul Awal dan tepat pada tanggal kelahiran Nabi Muhammad, aku merayakan hari kelahirannya. Dengan sebab itu Allah menggugurkan dosa-dosaku dan memberikan tempat yang nikmat semacam ini untukku. Bayang. Sebab pengampunannya Allah gara-gara dia semasa hidupnya nggak dilihat tuh kesalahannya,
Tapi tahu-tahu dilihat datang 12 Rabiul Awal, dia bersuka cita, kumpulin anak-anak yatim, bagi-bagi hal-hal yang menyenangkan kepada mereka, kemudian dicatat sama Allah oleh para malaikatnya, atas alasan inilah ampuni dosa-dosanya dan masukkan dia ke dalam surga. Ini kisah orang itu. Bangun dari tidurnya, ulama ini menyadari bahwa ternyata penting bagi kita itu turut bersuka cita dengan datangnya hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga terjadi pada Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ulama besar. Nggak sembarangan namanya dikenal. Bahkan kita bermadhab dengan madhabnya. Begitu Imam Syafi'i wafat, ada orang bermimpi melihat Imam Syafi'i dalam nikmat, dalam kubangan yang begitu indah, dipakaikan jubah yang begitu indah, dengan mahkota yang begitu indah, pokoknya tempatnya nikmat, semuanya enak. Ditanya, ya Imam, ma fa'alallahu bika? Imam, apa yang sudah Allah lakukan terhadapmu? Bagaimana kau bisa meraih kenikmatan ini? Sebetulnya kalau dilihat seorang Imam Syafi'i, pantas dia dapat kenikmatan semuanya. Betul apa enggak? Betul. Tapi apa jawabannya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan aku di tempat yang indah semacam ini, memberikan aku jubah yang megah seperti ini, dengan segala kenikmatan yang ada semacam ini, gara-gara apa? Gara-gara aku mengarang satu karya dari sekian banyak karya-karyaku. Bayangin, Imam Syafi'i nulis kitabnya berapa banyak? Banyak. Ada kitab ada kitab tulisan tentang hukum fikihnya aja nggak kehitung jumlahnya ada berapa. Ada kitab Ar-Risalah dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, salah satu kitab Imam Syafi'i ini yang disebut, pada saat aku mengarang kitab, alamat sakit namanya Ar-Risalah, kata Imam Syafi'i bilang, aku menutup tulisan itu, karangan itu, dengan kalimat wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Imam Syafi'i bilang, Allah menerima semua karangan aku itu, Allah menerima semua amal ibadah aku itu, hanya gara-gara satu kitab yang kutulis dan kuakhiri dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bayangin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katanya gara-gara itu doang Allah terima semuanya dan Allah menempatkan aku di tempat yang indah seperti ini. Artinya Allah nggak lihat yang lain, tapi dilihat hal-hal detail yang kamu lakukan untuk Nabi, itu yang menjadi perhatian Allah kepada kita semua. Maka datangnya bulan Rabiul Awal ini yang sebentar lagi memasuki kita, punya persiapan apa kita menyambutnya? Sudahkah kita menyambutnya dengan hati yang bersih, mempersiapkan diri untuk memperbanyak salawat kepada Nabi, menambahkan cinta kita di dalam hati untuk Nabi, diiringi dengan niatnya kita mau menghadiri majelis-majelis perayaan Maulid Nabi. Semua itu insya Allah dengan niat sejak awal Allah berikan kepada kita kemudahan untuk merealisasikan niat-niat tersebut. Makanya kita sama-sama niat mau masuk bulan Rabi, nawina ala ma nawa salafun salihin fi dukhulihi syahrul Rabi. Niatnya apa? Ya Allah, aku berniat sebagaimana niatnya orang-orang salihin, ya, pada saat mau masuknya bulan Rabi. Pertama niat begitu dulu, udah niatnya orang soleh semuanya kebawa sama kita. Lalu kalau mau lebih rinci, niatin bulan Rabi ini kamu mau melakukan apa untuk Nabi? Pengen ngakuin apa buat Nabi? Kalau cuma hadir maulid doang mah bagus. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hal mendetail yang mungkin orang lain gak lakuin, kamu lakuin. Hal mendetail yang mungkin kamu sendiri nggak sadar, tetapi ternyata hal kecil itu justru disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal yang bisa menyelamatkan kamu di hari kemudian nanti. Maka setiap orang sepatutnya sudah mempersiapkan persiapan. Bulan Rabi saya mau buat ini untuk Nabi.
Bulan Rabi saya niat mau begini untuk Nabi. Niat apa aja? Ada yang mungkin niat mau merubah sedikit pakaiannya lebih sopan. Ada yang mungkin berniat insya Allah kalau kemarin belum ngerjain duha, mulai sekarang mau dawam duha untuk Nabi. Kalau kemarin mungkin belum sempat dawam sama sunat fajar, datang Rabi ini saya niat pengen dawamim sunat fajar buat Nabi. Apa aja, siwak mungkin kemarin masih menjadi hal yang tidak begitu dikonsentrasikan oleh dia. Dengan datangnya bulan Rabi, ana niat datang bulan Rabi kali ini saya mau pakai siwak untuk Nabi. Hal mendetail semacam itu yang kamu niatkan untuk Nabi, yang akan menjadi konsentrasi Allah untuk melihat seluruh amal perbuatanmu yang lainnya. Jadi insya Allah niat-niat semacam ini bisa kita niatkan dari sekarang agar pada saat masuk bulan Rabi hati kita sudah lebih siap lagi. Datang bulan Rabi, Nabi senang sama kita. Datang bulan Rabi, Allah ridha sama kita. Dan kita dimasukkan di dalam kelompok orang-orang yang memang memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita terbesar bukan hanya di dunia kita ini mengenang Nabi, tetapi di akhirat kita bisa dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.